Halo, anak-anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu Maria Melani Bruginting. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil ataupun sering disingkat dengan KPK. Nah, bagaimana keadaannya? Semuanya dalam keadaan sehat kan aku? Nah, Ibu harap untuk pembelajaran kali ini anak-anak Ibu semuanya kembali semangat lagi. Oke, kita lanjut ya. Di sini, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan kelipatan, dan yang kedua, peserta didik dapat memahami KPK. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, apa sih kelipatan? Kelipatan adalah bilangan-bilangan hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan bulat positif. Kelipatan terkecil dari suatu angka adalah angka itu sendiri. Jadi kalau dibilang kelipatan 7, angka yang paling kecil atau kelipatan terkecilnya ya 7 gitu, karena dia adalah angka itu sendiri. Nah, contohnya di sini kan ada nih aku. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 sampai dengan 3 kali 10. Dan hasilnya itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Gitu ya. Bisa gak sih 3 kali 11? Boleh. 33, 36, 39, 42 dan seterusnya. Itu juga termasuk kelipatan dari 3. Gitu. Jadi kelipatan 3 itu berapa aja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Bisa paham ya? Itulah arti kelipatan. Tambah-tambahkan. Nah, kelipatan 3 berarti tambah 3. Gitu dia. Nah, kelipatan 4 berarti 4. 4 tambah 4 lagi 8. 8 tambah 4 lagi 12. Berarti kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kelipatan, dilipatkan dia. Bisa paham ya? Nah, sekarang apa KPK gitu. Tadi kan paham kelipatan nih. Berarti KPK pun pasti bisa paham gitu ya aku. KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Dan KPK itu merupakan nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh 2 atau lebih kelipatan bilangan. Mari kita ambil nanti nilai yang paling kecil yang sama dia nilainya. Gitu. Contohnya langsung diperhatikan ya aku. Contoh nih. KPK dari 6 dan 10 adalah katanya. Jadi kita lipatkan dulu. 6. Kita lipatkan lagi nanti 10. Di mana nanti kita lihat angka yang sama dan yang paling kecil itulah KPK-nya. Yuk kita kerjakan ya. Aku perhatikan penyelesaiannya. Kelipatan 6. Berarti kita tambah-tambah 6 tadi kan. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 53, 60. Kelipatan 10. Gitu ya aku. Ini harusnya Ibu revisi sedikit, yaitu harusnya 54 deh, bukan 53. Salah ketik tadi, Bu. Kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Sampai seterusnya, ya. Nah, kalau kamu perhatikan di kelipatan 6 dan kelipatan 10 ini, kita sudah menemukan satu angka yang sama yang Ibu boldkan ya, yang tulisannya lebih gelap, yaitu 60 dan 60. Maka kita simpulkanlah KPK dari 6 dan 10 itu adalah 60. Seperti itu, bisa paham ya sejauh ini ya. Nah, kita lanjut. Ini yang paling penting ya. Kalau menurut Ibu, kalau menentukan KPK dari 2 angka, Ibu yakin kalian bisa. Tapi ketika dimasukkan soalnya dalam model matematika ataupun dalam kehidupan sehari-hari seperti ini yang paling penting kalian pahami. Ayo sama-sama. Ini contoh soalnya ya. Ayah dan paman bersepeda bersama menempuh jarak 40 km.
Ayah beristirahat setiap menempuh jarak 5 km, sedangkan paman beristirahat setiap menempuh jarak 7 km. Jika jalan yang dilalui sama, pada kilometer berapa ayah dan paman beristirahat pada tempat yang sama untuk pertama kalinya? Nah, yang ditanya itu pada kilometer berapa ayah dan paman beristirahat pada tempat yang sama untuk pertama kalinya, gitu ya. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu. Jangan kalian terkecoh dengan angka yang 40 karena banyak sekali siswa yang Ibu lihat atau banyak peserta didik yang Ibu lihat. Ini 40-nya bagaimana, Bu? 40 itu hanya pengecoh karena kan dibilang di sini ayah dan paman bersepeda bersama menempuh jarak 40 km. Yang harus kalian fokuskan di sini itu adalah ketika ayah beristirahat setiap menempuh jarak 5 km dan paman beristirahat setiap menempuh jarak 7 km. Jadi itu yang kita teliti gitu. Coba kalian pikirkan, ketika ayah istirahatnya setiap 5 km, paman istirahatnya setiap 7 km. Kira-kira pada kilometer berapa orang ini akan beristirahat sama-sama untuk pertama kalinya? Gitu, oke? Ya, kita perhatikan penyelesaiannya. Jadi yang diketahui tadi di soal, ayah beristirahat setiap menempuh jarak 5 km, paman beristirahat setiap menempuh jarak 7 km, gitu ya. Nah, jadi sekarang yang kamu cari itu adalah KPK dari 5 dan 7. Sama penyelesaiannya kayak tadi. Seperti tadi aku, berarti yang pertama kita cari dulu kelipatan 5. Kelipatan 5 artinya tambah-tambah 5 ya. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Tuh. Kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, kita melihat angka yang sama. Di sini Bu tandai dengan warna yang hijau ya. Angka yang sama dan yang paling kecil itu adalah 35. Jadi bisa kita simpulkan, paman dan ayah akan beristirahat pada 35 km pertama. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, anakku, soal-soal KPK dalam kehidupan sehari-hari ini itu sangat penting kalian pahami. Kenapa? Setelah pengalaman Ibu waktu Ibu mencoba PNS, soal-soal seperti ini keluar di seleksi kompetensi dasarnya atau SKD-nya. Jadi berharap kalian semuanya bersemangat dalam mempelajari yang namanya KPK ini, bukan untuk SMP aja gitu ya, tapi nanti seterusnya akan digunakan. Seperti itu ya aku. Jadi ini aja yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan.